Episode 25. Terpaksa, Lucas melihat Emily yang sudah menahan sakit di perutnya. Entah apa yang dia rasakan terhadap wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Sayang, elus perutku. Sakit sekali, renyek Emily dengan wajah yang pucat menahan sakit. Mobil pun melaju dengan kecepatan cepat. Anton, supir pribadi keluarga Alvan yang dipanggil oleh Ara, tadi melihat kedua remaja itu dari kaca spion. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa Nona Ara memanggilku hanya untuk mengantarkan kedua orang yang tidak aku kenal ini? Batin Anton. Lucas yang tidak tega melihat keadaan Emily seperti itu. Dia pun mengelus perutnya. Emily tersenyum senang melihat suaminya yang perhatian lagi kepadanya. Emily memang usianya lebih tua 5 tahun dari Lucas. Mereka berdua dijodohkan karena keluarga Lucas mempunyai hutang banyak terhadap keluarga Emily. Sebenarnya Lucas memang pria yang bad boy. Mendekati siapapun yang bisa dia manfaatkan. Awalnya pada waktu kuliah semester awal, Lucas sudah berpacaran dengan beberapa gadis dari keluarga kaya. Salah satunya Sashi. Gadis cantik itu memang dari keluarga yang kaya. Maka dari itu, Lucas hanya memanfaatkan Sashi untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya uang dan kemewahan. Lucas sadar bahwa seusianya memang masih dalam tahap masa bersenang-senang. Meskipun pria itu menyetujui rencana keluarganya untuk menikah dengan Emily, tentu saja pemuda itu tidak mencintai wanita yang lebih dewasa itu. Luca hanya memanfaatkan istrinya untuk membiayai kuliahnya dan juga menikmati tubuhnya saja. Lucas memandang ke arah depan sambil terus mengelus perut istrinya itu. Dia masih kepikiran tentang Ara, gadis cantik polos yang telah mencuri hatinya itu. Semenjak lulus kuliah, Ara tidak pernah terlihat lagi. Dia mengetahui bahwa gadis itu meneruskan kuliah di Inggris, tapi Lucas masih tidak bisa melupakannya. Sudah beberapa bulan tidak bertemu, Ara membuat pria itu menjadi semakin dingin. Lucas ingat awal dia mengenal Ara adalah pada waktu Sashi memperkenalkannya pada waktu acara ulang tahun Anna. Salah satu teman Sashi, pemuda itu langsung jatuh hati pada pandangan pertamanya. Bukan karena kekayaan atau kecantikan Ara yang memang bukan anak dari kalangan orang biasa. Lucas mencintai Ara dari lubuk hatinya. Dia benar-benar memuja gadis itu. Alvan mendatangi Ara yang masih mematung di depan mall. Sayang, kamu memang hebat, ucap Alvan dari arah belakang. Ara membalikan badannya dan menatap kekasihnya itu. Kenapa? Tanya Ara mengerutkan keningnya. Calon istriku ini adalah orang yang berhati besar sekali. Kamu telah menolong istri Lucas yang sedang kesakitan itu dengan membantunya membawa ke rumah sakit. Aku benar-benar bangga padamu sayang, jawab Alvan. Dari mana kamu tahu kalau aku yang menolong Lucas dan istrinya? Atau jangan-jangan kamu membuntutiku? Tanya Ara memicingkan matanya. Tentu saja aku tahu. Maafkan aku ya sayang, karena telah menuduhmu yang tidak-tidak. Maukan kamu memaafkanku? Ucap Alvan memohon. Ara yang tidak tega akhirnya tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku memaafkanmu sayang, jawab Ara. Alvan langsung memeluk erat istrinya itu. Terima kasih sayang. Terima kasih karena telah memaafkanku, ucap Alvan. Baiklah, sebaiknya kita pergi menyusul Lucas dan istrinya ke rumah sakit, ucap Alvan. Ayo, ucap Ara semangat. Kemudian mereka melajukan mobilnya menuju ke rumah sakit. Ara dan Alvan telah sampai di rumah sakit bersalin di mana Lucas dan Emily berada. Tidak susah mereka mencarinya karena Anton ada di sana. Mereka telah masuk ke ruang operasi tuan. Sepertinya Nona itu akan segera melahirkan, ucap Anton pada Alvan dan Ara. Kalau begitu kita tunggu saja mereka, ucap Ara. Alvan mengangguk tanda setuju. Akhirnya mereka bertiga menunggu di depan ruang operasi. Setelah selang waktu hampir 1 jam pintu ruang operasi terbuka. Seorang suster terlihat keluar membawa seorang bayi dalam dekapannya. Sayang, sepertinya bayinya sudah lahir, ucap Alvan merangkul bahu Ara memeluknya dari samping. Ara terlihat menitikan air matanya terharu. Apakah kita juga akan mengalami hal seperti itu? Tanya Ara. Tentu saja sayang, aku akan selalu berada di sampingmu, menemanimu sampai kapanpun, jawab Alvan mencium pucuk kepala Ara. Sedangkan di sisi lain, Stefani sedang berada di sebuah mall bersama Tina. Mereka sedang berbelanja kebutuhan dapur untuk stok selama sebulan. Mereka tinggal memilih apa saja yang akan dipesan karena nanti akan diantar langsung ke mansion oleh pihak toko. Pada saat keluar dari mall itu, Stefani melihat Max berjalan menggandeng mesra seorang gadis yang tidak lain adalah Sashi. Mereka terlihat begitu mesra, seperti sugar daddy dan sugar baby-nya. Stefani menyelinap di balik punggung Tina agar dia tidak diketahui oleh Max. Ada apa, Steph?
Tanya Tina. Itu Tina, ada orang yang dulu pernah menyiksaku, jawab Stefani. Ya, semua orang memang sudah tahu tentang kisah gadis itu. Dia diselamatkan oleh Tuan Stephen Austen dan dipekerjakan di mansionnya. Tunggu sebentar. Aku akan abadikan mereka lewat ponsel, ucap Stefani mengambil ponsel di saku bajunya. Dia mengambil gambar Max dan Sashi dalam beberapa jepretan. Max seperti menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia melihat ke arah depan tapi tidak melihat apapun yang mencurigakan. Tapi pada saat Max membalikan badannya, pria itu seperti melihat dengan gadis yang dia kenal. Ya, Max melihat punggung Stefani yang sudah berjalan jauh. Pria itu akan mengejarnya. Tapi Sashi menahan lengannya. Ada apa sayang? Tanya Sashi. Oh, tidak ada. Ayo kita masuk ke dalam. Katanya mau beli sesuatu. Ucap Max mengalihkan perhatian Sashi. Ayo, aku mau membeli beberapa lingerie cantik untuk malam ini, ucap Sashi menarik lengan Max. Akhirnya Max pasrah. Sebenarnya dia sudah sangat merindukan gadis itu. Max sebenarnya mencintai Stefani, gadis yang pernah mengandung anak darinya. Stefani, aku akan mendapatkanmu. Lihat saja, kamu akan menjadi milikku, batin Max bersambung.